Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Hidup Sehat Alami. Dan alhamdulillah sudah hadir Dr. Ja'far Ma'ruf M.Med SCI AKP. Beliau adalah akupunkturis, herbalis dan juga nutrisionis yang nanti akan menyampaikan untuk kita semua terkait dengan tema kali ini, yaitu tentang kurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat, Dok? Insya Allah sehat, bugar dan semangat. Semangat ya. Apalagi di siang kali ini ya, persiapan kita bahas tentang kurma ya. Mengapa kurma selalu marak di saat bulan Ramadan puasa? Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793.000, SMS dan juga di WA kami di 08112553.000. Tapi sebenarnya tidak hanya di bulan Ramadan saja nih, Dok ya. Karena yang sedang diet ini pasti kurma ini andalan juga untuk dikonsumsi. Untuk diet ya. Silakan, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala idan rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melimpahkan barokahnya, inayahnya, petunjuk, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita menghitung, wa in ta'udunu nikmatallahi la tuksuha. Sungguh tidak akan bisa menghitung karena luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, alhamdulillah untuk siang hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Hidup Sehat Alami. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita sudah 2 kali ya tatap muka. Dan alhamdulillah kita hari ini tidak terasa sudah menginjak pada hari ke-22. Jadi 7 atau mungkin sampai 8-9 hari kita sudah memasuki 1 Syawal. Makanya di detik-detik terakhir, di hari-hari terakhir bulan Ramadan, tetap kita jaga kesehatan kita, biar kita tetap fit, tetap bugar, tetap fresh dalam menyambut Idul Fitri nanti. Dan sering saya sampaikan bahwa Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya, sehat adalah gaya hidup. Dan gaya hidup yang terbaik adalah mengikuti perilaku kehidupan Nabi dan para sahabat. Kita melaksanakan syariat ini, ya, melaksanakan syariat agama ini, tujuannya bukan untuk sehat, tapi kalau kita melaksanakan syariat agama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, bonusnya adalah sehat. Ya, bonusnya adalah sehat. Kalau jiwa kita sehat, ya, badan kita juga sehat, raga kita akan sehat. Jadi gaya hidup yang terbaik adalah melaksanakan perintah Allah, ya, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, ya, dengan ikhlas secara istiqomah. Itulah gaya hidup sehat yang terbaik. Karena memang dalam diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa di dalam diri Rasulullah itu ada suri teladan yang terbaik yang bisa kita contoh dalam segala aspek kehidupan ini, termasuk dalam menjaga kesehatan. Baiklah, dalam kesempatan siang hari ini, Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya,
kita bahas masalah kurma, dan kurma kita tidak asing ya, tidak asing di telinga kita, tidak asing di meja-meja makan kita, tidak asing di keluarga kita. Tapi tetap kita bahas karena memang kurma ini salah satu daripada makanan para nabi ya. Jadi mineral kurma yang ada dalam kurma itu banyak sekali ya. Di situ ada tentunya ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, dan ada mineral dan vitaminnya. Mineral di dalam kurma ini banyak sekali ya. Jadi ada kalsiumnya, ada fosfornya, ada mungkin klornya, ada magnesium, ada zat besi, ada mangan, tembaga, ada zodium, ada fluor, dan lain sebagainya. Komplit ya, komplit. Kemudian ada vitamin B-nya, ada vitamin C-nya, ada zat besinya. Ya, dan gula, kandungan gula dalam kurma ini mengandung dua unsur gula, yaitu glukosa dan fruktosa. Glukosa dan fruktosa dan ditambah vitamin C ini sangat membantu untuk absorpsi sari-sari makanan, dan lebih lagi membantu absorpsi daripada zat besi sendiri. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, kalau memang kadang kita HB kita rendah ya, donor darah tidak diterima karena HB rendah, diet mengonsumsi kurma ini adalah pilihan yang terbaik karena kandungan vitamin C-nya tinggi, kemudian gulanya mengandung glukosa dan fruktosa, kemudian zat besinya juga tinggi, sehingga kalau zat besi itu dimakan dengan vitamin C, maka khasiatnya itu akan bertambah. Tidak ada itu semuanya, tidak hanya itu semuanya. Jadi kurma juga akan kaya gizi fitokimia yang lain, juga kurma juga ada unsur fitokimia yang lain, termasuk antioksidan. Jadi di kurma itu ada flavonoid ya, seperti mungkin beta karotin, seperti lutein, seperti xanthin. Nah, ini semuanya adalah salah satu flavonoid atau zat antioksidan yang sangat baik, yang bisa untuk sebagai usaha preventif membebaskan radikal bebas. Sedang radikal bebas itu salah satu penyebab daripada kanker dan tumor. Jadi kalau dalam penelitian memang kurma ini bisa mencegah kanker paru-paru dan kanker rongga mulut. Ya, rongga mulut. Karena di dalam kurma kandungan flavonoid, terutama beta karotin, kemudian lutein, kemudian xanthin, ini sangat bagus untuk mengusir, untuk menetralkan, untuk detoksifikasi daripada radikal bebas. Makanya Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, mengapa kita pilih kurma? Karena memang kurma kandungan mineralnya sangat tinggi, dan dalam penelitian para ahli juga menyebutkan kita itu makan 3 biji kurma itu seolah-olah makan nasi 1 piring dengan ya lauk yang cukup ya, dengan lauk yang cukup. Itu diibaratkan. Jadi hanya 3 biji kurma itu diibaratkan seperti ya makan 1 nasi, 1 piring nasi dengan lauk yang cukup. Nah ini, jadi memang kurma sangat baik, apalagi ya di bulan Ramadan ini. Memang bulan Ramadan ini Rasulullah juga menuntunkan, mencontohkan dalam rangka untuk berbuka puasa itu, salah satunya berbuka puasa dengan 3 biji kurma atau sesuatu yang tidak dimasak dengan api, bisa dengan kurma basah atau bisa dengan kurma kering. Nah, ini sangat cocok di bulan Ramadan ini. Jadi ini Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya, sebagai mukadimah, nanti masih kita perdalam dalam pertanyaan-pertanyaan. Ngoten Mas Tom. Ya, baik. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793.000, SMS dan juga di WA kami di 08 11 255 3000.
Baik, kita langsung saja terima yang ada di line telepon ya, Dok, yang di 6793000. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa? Di mana Bapak? Bapak Purnomo dari Mamuju, Sulawesi Barat. Silakan Pak Purnomo, Sulawesi Barat. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mau tanya, kalau kurma itu di Indonesia apa di Arab itu, kurma itu makanan tambahan atau makanan pokok gitu. Nah, kalau orang Jawa itu seperti saya itu ada gulanya, karena gula itu makan kurma itu memengaruhi apa enggak kan Pak Dokter? Ya. Ya, begitu saja. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Purnomo yang ada di Sulawesi Barat ya. Jadi apakah korma ini di Indonesia menjadi makanan pokok? Jadi enggak, jadi korma ini bukan makanan pokok. Jadi kalau makanan pokok orang Indonesia adalah nasi ya, nasi atau beras ya. Kemudian kalau di Arab Saudi memang juga dulu-dulu ya ini menjadi makanan pokok ya, menjadikan makanan pokok karena memang saat itu yang bisa tumbuh di padang pasir ya itu adalah korma. Selain itu juga ada gandum ya, ada gandum di Jazirah Arab. Nah, kalau sampai saat ini itu kita lihat ya misalnya kita umroh, misalnya kita haji, korma itu justru jadi lauk ya, misalnya makannya itu pakai roti dan lauknya itu adalah korma, itu sudah biasa bagi Jazirah Arab. Jadi memang yang disediakan pertama kali adalah roti yang dari gandum, kemudian korma, itu menjadi makanan favorit orang-orang di Jazirah Arab. Tapi di Indonesia korma ini hanya menjadi makanan tambahan saja, bukan makanan pokok. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau punya gula boleh enggak makan korma? Boleh, yang penting tidak berlebihan ya. Jadi memang bumi ini, hasil bumi ini itu disediakan Allah untuk manusia dan untuk seluruh penghuni yang ada di bumi ini. Yang penting tidak berlebihan ya. Kulu wasrobu walatusrifu, makanlah dan minumlah tapi jangan berlebihan. Misalnya korma, misalnya memang gulanya terkontrol baik, normal, dites normal, dicek lagi normal, boleh ya, mungkin 1 biji atau 3, karena memang Rasulullah itu menyukai yang, Allah menyukai yang ganjil, dan itu pun dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat ya. Kalau korma itu yang ganjil bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7, tapi untuk yang DM punya penyakit gula ya hati-hati, tapi masih boleh. Jadi ngatan Pak Purnomo yang ada di Sulawesi Barat, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan sakitnya segera sembuh. Ya, baik. Ya, menyambung kurma ini Dok ya. Jadi kalau dari rasakan ada dari jenis kurma kan macam-macam nih, ya kan? Ada yang jenis ajwa, mejol dan sukari dan sebagainya. Saya coba satu-satu, itu kan tingkat kemanisannya beda-beda. Ada yang tajam sekali, legit gitu. Sejauh mana untuk bisa diwaspadai, terutama bagi yang DM ini? Jadi memang yang terlalu manis, terutama sukari. Sukari ini dari kata sukrosa. Artinya itu gula. Ya, gula. Kalau di bahasa Inggrisnya menjadi sugar. Ya, kalau bahasa Arabnya ya sukar. Itu gula. Ya. Jadi memang sukari ya ini kandungan glukosa dan fruktosanya, gulanya sangat tinggi. Nah, mungkin untuk bagi tadi penyandang penyakit kencing manis atau DM ya 1 masih boleh ya, 1 masih boleh kalau memang gulanya terkontrol. Tapi kalau gulanya tidak terkontrol 400,
450 ya jangan makan itu, jangan makan korma, mungkin korma yang kering gitu loh. Korma yang kering yang kandungan glukosa dan fruktosanya itu rendah. Gitu. Jadi asal nama itu ternyata ada latar belakangnya. Ada latar belakangnya. Nggak asal comot nama aja. Kalau kita buah-buahnya dinamain orang semua. Gitu. Baik. Kita lanjutkan di WA dan SMS. Kali ini dari Bapak Ramilus yang ada di Sumatera Barat. Apakah herbal untuk asam lambung dan tensi rendah, Dok, membuat dada sesak? Ya, jadi asam lambung itu sebenarnya paling bagus kalau memang pengen herbal dari kurkuma ya. Dari kurkuma itu temulawak. Ya, temulawak. Temulawak bisa direbus ya, mungkin dengan bisa direbus dengan ini meniran atau daun meniran ya, itu bisa direbus kemudian diminum pagi dan sore. Kemudian juga untuk meningkatkan tensi ini harus exercise. Jadi memang tensi itu tidak bisa dari makanan saja, harus karena exercise ini akan memperbaiki daripada fungsi otot jantung sehingga otot jantungnya bagus, kuat, elastis, licin dan lentur. Diharapkan tensinya bisa normal. Makan apapun ya kalau tidak olahraga, tidak bergerak, ya tensinya tidak akan bisa stabil, tidak akan bisa normal. Ya, selain itu memang juga yang untuk sakit mah tadi biasanya mah itu atau asam lambung itu dipicu dengan pikiran yang agak berat, pikiran atau mungkin stres atau beban-beban istilahnya penyakit hati ya, khawatir, was-was, kemudian gek dan lain sebagainya. Nah itu semuanya harus dihindari ya, harus dihindari. Kita semuanya memang tidak terlepas dari masalah, tapi jangan lari dari masalah. Masalah harus kita hadapi dan harus kita selesaikan. Nah, kita masih punya Allah ya, kita yakin bahwa penyembuh itu adalah Allah pada hakikatnya. Wa idza maridu fa huwa yasfin. Kalau kamu sakit ya, kalau kita sakit maka Allah lah yang menyembuhkan. Jadi keyakinan seperti itu harus kita bangun dalam diri kita. Dan semua penyakit ini ada obatnya. Ya, kecuali penyakit tua. Jadi penyakit tua untuk muda lagi nggak bisa. Semua penyakit pasti ada obatnya. Itu Rasulullah yang bersabda. Jadi itu Bapak yang ada di mana tadi? Pikiran harus rileks, santai, meleh, netral, dan semangat. Ya, baik. Di line telepon kembali. Kita terima coba. Halo, assalamualaikum. Kita lanjutnya ada di WA Ustadz, Dok, dari Pak Senen di Bantul, Yogyakarta. Tentang kaki istri saya jika setelah duduk selalu kesemutan. Ya. Untuk cara pengobatannya bagaimana, Dok? Usia istri saya 55 tahun. Ya, jadi sering kesemutan, kalau mungkin duduk sila lama nggak kuat, kalau orang Jawa sering geringgingan, ya kesemutan atau geringgingan itu memang harus dicari penyebabnya. Ya, mungkin perlu dicek kolesterol. Ya, perlu dicek kolesterol. Biasanya memang dari kolesterol, ya mungkin kolesterol jahatnya tinggi, baik LDL ataupun triglycerid, atau mungkin LDL-nya normal tapi triglyceridnya tinggi juga bisa seperti itu. Maka perlu dicari penyebabnya dulu. Memang paling banyak keluhan geringgingan atau kesemutan waktu duduk sila lama itu penyebabnya adalah triglycerid yang tinggi atau kolesterol jahat yang tinggi. Nah, kalau memang betul setelah dicek ya, kalau dicek memang saya sarankan puasa dulu minimal 8 jam dan diambil di darah vena, darah pusatnya, bukan di ujung-ujung jari. Kalau di ujung-ujung jari ini tidak bisa digunakan untuk menegakkan diagnosis.
Kalau memang dicek setelah puasa 8 jam, dicek triglyceridnya tinggi, LDL-nya tinggi, nah itu harus diet ya. Kalau memang tinggi harus minum obat. Ya mungkin dengan diet saja baik ya, jadi mengurangi gorengan, manis dikurangi, kemudian lemak-lemak juga dikurangi. Harus banyak makan sayur, harus banyak makan buah, semua sayur boleh, semua buah boleh kalau tidak ada penyakit-penyakit tertentu ya. Semua sayur boleh, semua buah boleh. Kemudian diharapkan kalau usia 56 tadi, 56 tahun ya jalan-jalan lah. Tiap pagi jalan-jalan. Memang olahraga yang paling baik itu minimal memenuhi 5 faktor ya. Jadi pagi hari di tempat yang terbuka, teratur, artinya teratur ini bisa mungkin seminggu 2 kali, bisa seminggu 3 kali, dan terukur. Terukur itu artinya setiap olahraga mungkin 45 menit sampai 1 jam, atau diukur nadinya, bisa seperti itu. Dan yang terakhir, yang kelima, jangan terlalu lama. Nanti kalau olahraga terlalu lama, asam laktatnya meningkat, dan asam laktat ini akan menjadikan ya tubuh kita jadi pegel linu. Jadi habis olahraga malah pegel, pijet malah pijet, kerokan, masuk angin dan lain sebagainya. Nah, itu ya kurang baik. Ini ibu yang ada di Bantul, di Jogja ya tadi ya? Jogja, Bantul, Jogja. Bantul, Jogja ya. Mudah-mudahan dari Pak Senen, berarti ini Bu Senen yang ditanyakan. Bu Senen, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan segera kembali di sesi yang kedua, masih di Hidup Sehat Alami, setelah kita simak beberapa informasi dalam rangkaian Jeda Pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Hidup Sehat Alami yang hadir 2 pekan sekali di hadapan Anda. Kita lanjutkan, masih seputar tema kali ini adalah kurma. Kita lanjutkan yang ada di WA ya dok, sembari kita nantikannya ada di line telepon. Kali ini dari Bapak Suwarno di Muara Bungo, Jambi, menanyakan apakah bawang dayak bisa untuk obat asam urat dan darah tinggi dok? Ya, jadi perlu tahu ya, Pak Suwarno bentuknya bawang ya, bawang putih atau bawang merah ya, bawang dayak ini namanya ya. Bawang dayak itu apakah memang sama dengan bawang putih di Jawa ya, di daerah Tawangmangu khususnya, atau jenis varietas yang lain ya, jenis varietas yang lain. Yang jelas fungsi daripada bawang putih atau bawang itu sendiri manfaatnya banyak ya, terutama bawang putih. Memang bawang putih itu ada zat ya, ada senyawa yang mana fungsinya itu salah satunya sebagai antiinflamasi ya, antiinflamasi, anti peradangan, kemudian juga sebagai antibakteri, juga antivirus, dan bahkan sebagai antibiotik. Jadi di bawang putih itu ada yang namanya alisin ya, alisin. Jadi alisin itu kalau sudah diproses ya, mungkin dikunyah dengan bercampur dengan zat-zat asam di lambung ya, itu akan menghasilkan suatu senyawa yang baik sekali untuk antiinflamasi ya, untuk antiinflamasi atau anti peradangan, anti radang. Nah, kalau bawang dayak ini kan apakah bisa menurunkan asam urat? Perlu diuji dulu. Perlu diuji ya, apakah memang ada kandungan salah satu siantin yang bisa untuk menurunkan daripada asam urat dan juga kolesterol. Nah, ini perlu diuji ya, perlu diuji. Kalau memang bawang putih yang lain itu hanya sebagai antiinflamasi,
tidak bisa untuk menurunkan kadar asam uratnya. Nah, itu. Nah, nanti perlu diteliti ya tentang bawang Dayak ini, karena memang ini kan khusus ya di Muara Bungo ya, Muara Bungo Jambi ya. Jambi. Ya. Di sana ada pendalaman Dayak ya di Jambi. Itu ada jenisnya seperti apa, model buahnya seperti apa, ya nanti perlu dicek, perlu diteliti, kandungannya, fitokimianya, zat aktifnya, mineralnya, perlu diteliti, dan penelitian itu membutuhkan waktu yang panjang, ya tidak sederhana. Tidak sederhana, memerlukan waktu yang panjang, perlu diujikan dulu di hewan coba. Kalau hewan coba ternyata bisa menurunkan kadar asam urat, baru diujikan kepada manusia, tingkat keamanannya dulu dan tingkat fungsi atau kegunaannya. Jadi ini Pak Suwarno ya perlu diuji lebih lanjut ya. Lebih lanjut, tapi kalau memang bawang yang jelas untuk bumbu sambal itu lebih lezat. Lezat ya. Itu mempertajam kenikmatan dari cita rasa. Ya, betul. Saya tambahkan ini. Baik, berikutnya dari Bapak Faro yang ada di Boyolali. Apakah air putih dapat menjadi pelarut racun yang tepat, Dok? Dari warna air kencing, apakah dapat menjadi tolak ukur kesehatan selain menjadi pertanda dehidrasi atau tidaknya? Ya, jadi air putih itu bagus untuk kesehatan secara umum ya. Bahkan dalam penelitian yang dilakukan di Jepang itu air putih yang dikelola dengan baik ya, kalau kita mungkin mau meminumnya itu dengan berdoa, maka air putih itu akan membentuk yang namanya senyawa heksagonal. Ya, senyawa heksagonal. Ini telah diteliti, jadi beberapa penelitian air Zam-Zam diteliti. Ternyata air Zam-Zam itu membentuk senyawa heksagonal yang sempurna. Kemudian air yang ketika mendapat doa, kemudian diuji pakai mikroskop elektron, ya dilihat senyawanya juga membentuk senyawa heksagonal. Kemudian juga air diteliti lagi, didekatkan dengan musik rock, ya musik yang keras, dekatnya, didekatkan situ. Kemudian dilihat senyawanya gimana, ternyata membentuk senyawa heksagonal yang tidak beraturan. Nah ini penelitian yang luar biasa memang, dan tubuh kita adalah 76% adalah air. Ya, 76% tubuh kita air. Jadi kalau kita itu artinya mendekatkan diri kepada Allah itu sungguh-sungguh, ibadah kita sungguh-sungguh, secara ikhlas, istiqomah, maka air yang di dalam tubuh ini akan membentuk senyawa-senyawa heksagonal. Nah, senyawa heksagonal ini akan menetralkan sebagai detoksifikasi, menetralkan racun. Ya, racun-racun yang ada dalam tubuh kita diserap oleh yang namanya senyawa heksagonal dalam air ini. Makanya kalau kita itu artinya tadi sehat adalah, gaya hidup yang sehat adalah menjalankan syariat agama ini dengan benar, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, didasari karena ikhlas, dan dijalankan secara istiqomah, maka 76 air yang ada dalam tubuh kita itu akan membentuk senyawa heksagonal. Nah, senyawa heksagonal ini akan menetralkan racun, akan menetralkan mungkin radikal bebas, akan menetralkan mungkin sel-sel penyebab kanker dan lain sebagainya. Jadi ada fungsinya, manfaatnya air putih sangat baik. Dan untuk meminum air putih ini, kecukupan meminum air putih ini rumusnya berat badan dikalikan 30 ml. Ya, kalau mungkin berat badan kita 60 kali 3 berarti 1,8 liter. Ya, 1,8 liter. Kalau berat badan kita itu 80 kali 30 berarti kecukupan air kita itu adalah 2,4 liter. Nah, seperti itu.
Bapak yang ada di Boyolali, ya, Bapak Faru. Pak Faru ya, yang ada di Boyolali, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, ya kita lanjutkan dari Bapak Tri di Sragen. Mohon nasihatnya dok. Saya kalau makan pedas perut saya mules-mules. Apakah ini gejala mah? Tapi kalau minum kopi tidak apa-apa. Asam juga tidak apa-apa. Bagaimana penanggulangan penyembuhannya ya? Ya, kalau makan pedas mules sama dengan saya. Lumrah itu ya. Saya dengan Mas Tommy. Iya, iya. Itu sudah betul, itu alami itu ya. Sudah alami. Pedas mules itu sudah alami Pak Tri ya, yang ada di Sragen. Jadi jangan terlalu pedas. Jadi kalau memang yang terlalu berlebihan itu kan tidak baik ya. Tidak baik. Jadi nanti pedasnya dikurangi. Kalau istilah Jawa yang sumer-sumer ya. Biasanya mungkin cabenya 10 ya dikurangi jadi 5. Jadi Ya. pedasnya masih bisa dinikmati lah Pedasnya ya. masih dinikmati karena pedas ini juga baik untuk paru-paru ya. Jadi semua organ kita itu dia punya makanan tersendiri ya. Misal paru-paru ini makanannya pedas. Terus lambung atau stomach itu makanannya adalah asam walaupun tidak terlalu asam ya. Kemudian liver itu adalah makanannya pahit. Ginjal itu adalah makanannya ginjal itu asin. Nah, ini semuanya punya makanan tersendiri. Jadi kalau kita itu tidak kuat makan pedas itu biasanya mudah batuk. Dan kalau batuk itu sulit sembuh. Sulit sembuh. Makanya kita jangan anti cabai, jangan anti sambal, jangan anti pedas. Sumer-sumer boleh. Ya, boleh. Dicoba Pak Tri tadi kalau 5 cabai masih mules ya dikurangi jadi 2 itu loh. Jangan sampai menghindari cabai. Kalau tadi makan kopi nggak apa-apa, makan asam kecut juga nggak apa-apa, tapi pedas kok ya perut mules ya sama dengan saya, sama dengan Mas Tommy ini. Tapi kalau pedasnya itu cukup, artinya tidak berlebihan, nah itu akan menambah selera makan dan insya Allah akan menguatkan paru-paru. Nanti lari itu akan kuat ya, bernapas itu juga akan sehingga paru-paru kita kuat, tidak mudah batuk ya, tidak mudah sakit, dan kalaupun batuk itu mudah sembuh. Jadi ngoten Pak Tri yang ada di Sragen ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, baik. Berikutnya dari Pak Warno di Purwokerto. Tulang kaki kanan kalau berdiri agak lama itu terasa linu dan sakit. Yang demikian apa obatnya dok? Pak Warno di Purwokerto. Purwokerto. Itu juga perlu diperiksa. Jadi ya kaki kanan itu diperiksa apakah menjalar, nyerinya itu menjalar sampai bokong, kemudian menjalar sampai tulang belakang. Nah itu harus diperiksa. Apakah nyerinya hanya menetap mungkin di lutut saja, atau mungkin di tumit kaki, lah itu perlu diperiksa. Perlu diperiksa kalau memang curiga, kalau memang nyerinya itu menjalar dari kaki bawah, kemudian ke bokong, kemudian ke tulang belakang, ya itu paling bagus untuk menegakkan diagnosis harus di rongsen dulu. Ya di rongsen dulu. Biasanya memang syarat kecepit yang ringan, ya syarat kecepit yang ringan. Nah, itu ya jadi mungkin untuk preventifnya menghindari angka junjung berat dulu. Angka junjung berat dikurangi, kemudian dingin angin juga dihindari karena dingin dan angin itu menyebabkan kontraksi daripada saraf, menyebabkan kontraksi otot sehingga nyerinya akan bertambah. Kemudian kalau tidur di tempat tidur yang rata ya, jangan sampai melengkung, yang rata. Kemudian memang diusahakan olahraga yang paling baik adalah renang ya, renang paling baik. Nah, kemudian kalau ramuan-ramuan ya seperti kemarin yang kita sampaikan, ramuan yang paling umum yang biasa sampaikan untuk menghilangkan nyeri, 1 ruas jahe, 1 ruas temulawak,
1 ruas lengkuas atau laos. Ya, itu nanti bisa ditambah dengan 5 batang meniran. Itu direbus dengan 3 gelas air, ya, 3 gelas air. Setelah mendidih, api dikecilkan, baru ramuan tadi dimasukkan, ditunggu 10-15 menit. Ya, setelah itu api dimatikan. Setelah agak dingin, baru disaring, dijadikan 2 gelas, diminum pagi dan sore. Ya, mudah-mudahan dengan izin Allah, ya, bisa sembuh, karena memang Rasulullah itu bersabda, likulin dain dawaun. Ya, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Ya, tiap-tiap penyakit itu ada obatnya. Kita yakin dengan sabda Rasulullah tersebut, dan kita yakin bahwa penyembuh itu pada hakikatnya Allah. Wa idza maritu fa huwa yasbin. Ayo usaha, ikhtiar insani ditempuh, ya ikhtiar ilahi ditempuh. Nggih, ngoten Pak Suwarno ya ini. Pak Suwarno lagi ini ya. Iya, Pak Warno di Purwokerto. Ya. Di Purwokerto, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau perlu diperiksakan ke dokter. Baik. Masih ada kesempatan dari Purwokerto, kita melaju ke Purworejo dengan Ibu Sri. Apakah minyak zaitun dan habatus sauda bisa dikonsumsi untuk suami saya dengan kreatin 1,3? Kalau bisa, berapa dosisnya? Ya, jadi kreatin 1,3 ya, itu juga warning ya. Warning usia berapa ya? Tidak ada keterangan. Tidak keterangan. Jadi memang kreatin itu yang normal 1,1 ya, 1,01 atau 1,1 itu. Itu yang normal. Yang normal. Kalau sudah 1,3 walaupun belum tinggi itu tetap warning. Kemudian apakah habas sauda dan minyak zaitun itu boleh dikonsumsi ya? Boleh, nggak apa-apa ya. Jadi yang penting jangan berlebihan, karena memang minyak zaitun itu juga sangat baik. Kemudian habas sauda sendiri juga sangat baik. Ya, bisa dikonsumsi. Mungkin dosisnya kalau ini dalam biasanya habas sauda itu atau jinten hitam itu dalam bentuk kapsul, sekarang ini sudah diekstrak dalam bentuk kapsul. Minyak zaitun juga bisa ekstrak dalam bentuk kapsul ya, namanya nigelif. Jadi nigelif itu campuran antara minyak zaitun dan habas sauda, jadi minyaknya yang diambil. Kalau memang belum diekstrak dalam bentuk kapsul ya, mungkin pagi itu adalah 1 sendok ya, 1 sendok teh, jadi 10 ml ya, minumnya setiap pagi saja ya. Pagi 1 sendok teh setara dengan 10 ml. Jadi ngaten Bapak yang ada di Bu Sri yang ada di Purworejo. Ya, tadi ada pertanyaan yang belum kita jawab ya. Apa ini? Tentang kencing tadi, Pak. Kencing yang berwarna tadi. Oh iya. Maaf tadi. Air putih tadi ya. Ya, air putih tadi, menjawab yang ada di Boyolali atau di mana tadi ya? Pak Faruk atau siapa tadi? Faruk. Ya, tentang air putih. Air putih ya. Ya. Jadi kencing itu memang kencing begini ya. Jadi yang bagus berwarna atau tidak berwarna tadi pertanyaannya. Ya. Kalau memang di pagi hari ya, di pagi hari itu memang harus berwarna. Ya, terutama biasanya agak kekuning-kuningan. Itu yang paling bagus. Dan berbau ya. Kalau kencing tidak berbau ya, atau kencing tidak berwarna, itu malah kurang sehat. Ya, kurang sehat. Jadi glomerulus di dalam ginjal itu fungsinya untuk menyaring. Ya, untuk menyaring ya, ada saringan yang namanya glomerulus. Nah, ini menyaring makanan atau cairan ya, yang sebelum dikeluarkan disaring dulu. Nah, saring hasil dari metabolisme ini dalam bentuk air kencing ya. Itu kalau air kencing itu berwarna dan air kencing itu bau, berarti ginjalnya sehat.
Beda dengan siang hari ya, siang hari karena mungkin di luar bulan puasa ya misalnya kita sering minum itu warna sudah berbeda, warnanya memang agak cerah putih, tapi baunya tetap ada. Nah, justru bau ini menandakan ginjal kita sangat baik. Makanya indikator itu ya. Ya, indikator. Makanya bersyukur kalau kencing ya kencing kita itu berbau gitu loh. Apa yang kita makan beberapa jam sebelumnya. Iya, itu Ya. bersyukurlah. Jadi kita masih dikasih nikmat sehat ya oleh Allah. Tapi kalau sudah nggak berbau, malah bangga ya. Wah, kencing nggak berbau seperti saya, itu ginjalnya nggak bagus. Apalagi habis makan petai, makan jengkol, ya itu baunya bertambah. Itu lumrah, umum, wajar dan normal. Ya. Jadi indikatornya memang seperti itu ya. Iya, seperti jadi itu. bukan masalah malah ya. Bukan masalah. Beda dengan bau badan ya, berarti ya. Bau badan itu berkaitan dengan emosi. Emosi. Ya. Jadi kalau emosi kita meledak-meledak, kita tidak bisa menahan emosi, ya sedikit-sedikit marah, ya sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit ngamuan, ya, sedikit-sedikit muringan, muringan itu ya, itu akan mempengaruhi proses metabolisme tubuh dan biasanya keringatnya sangat menyengat, ya menyengat. Ya, ini hubungan dengan emosi itu bisa seperti itu. Makanya bau keringat Nabi itu wangi karena Nabi itu adalah ya akhlak Nabi itu adalah Al-Quran itu. Nah, ciri-ciri orang yang bertakwa itu kan salah satunya bisa menahan emosi. Ya, alladzina yunfikuna fis-sarai wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal afina aninas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu mengeluarkan hartanya, menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, dan bisa menahan amarahnya. Kemudian mudah sekali memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, yang seperti yang di atas tadi. Nah, ini akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Makanya wajar kalau, dan Rasul itu adalah suri teladan yang terbaik. Wajar kalau memang bau keringat Rasulullah itu adalah harum, ya wangi, ya harum dan wangi. Ya, makanya biar kita juga bau keringat kita itu tidak mengganggu lingkungan. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah, jangan mudah marah. Bisa kendalikan emosi. Seperti itu ya. Rumusnya seperti itu, Pak Tommy. Nah, ini ada rumus baru ya. Mungkin baru saja tahu loh ya. Sangat bermanfaat. Baik, Dok, kami sampaikan terima kasih atas informasi dan juga pelajarannya terkait dengan materi dan juga tambahan yang sangat beragam tadi. Kita jumpa di 2 pekan mendatang, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan itu bersama program unggulan hidup sehat alami di kesempatan kali ini. Kita jumpa di 2 pekan mendatang, di pekan kedua dan juga keempat, insya Allah dengan materi-materi dan juga keterangan kesehatan, pelajaran kesehatan yang sangat bermanfaat untuk kita gunakan meningkatkan kualitas hidup kita dan keluarga. Demikian saya Tommy Al-Fatani pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.